Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum. Shadaqallahul adzim. Para sedaya ingkang minulya rahimakumullah, kita lajengaken kajian kita kolomben kula pun ate matur subuh nek mboten kleru nggih. Dan Kang Tasih kemutan saya bicara apa? Subuh pertama. Jadi kan belum lama wong ini baru Ramadan kedua. Aduh. Nggih. Terus kalau wingi Ramadan puasa mengajarkan kita kepada kepedulian sosial nggih. Bagaimana ketika kita lapar itu bisa membayangkan seandainya betul-betul kondisi lapar itu terjadi pada diri kita. Nah, sementara di masa-masa pandemi ini sungguh kata pemerintah itu banyak data yang menunjukkan peningkatan angka kemiskinan karena pengangguran dan seterusnya. Okay? Nah, dalu punika kita badhe lajengaken yang kemarin kita fokus pada zakatul fitri untuk peduli sosial itu. Nah, yang kedua zakatul mal. Kasebat wonten surat At-Taubah ayat yang ke-103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum. Kata Allah khudz. Ini perintah, fi'il amr, berarti harus dijalankan. Untuk urusan zakat kata Allah khudz. Ambil utawi pungut. Kemarin pagi saya ikut diskusi di Basnas kota ini. Kenapa Basnas secara nasional itu bidangnya itu bidang pungutan, pemungutan. Padahal kesannya pungutan itu negatif ya, pungutan liar, pungli, pungutan liar. Tapi memang kata khuz itu lebih tegas meminta kepada lembaga yang diberi kewenangan untuk betul-betul memungut utawi memotong secara langsung terhadap harta yang sudah masuk kategori muzaki atau wajib berzakat. Karenanya Bapak Ibu sekalian, Abu Bakar As-Siddiq itu ketika diangkat menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah, banyak sekali sahabat-sahabat yang dulu berzakat ketika Rasulullah tasih sugeng, kerasa membayar zakat ketika Rasulullah masih hidup, dan begitu Rasul meninggal itu banyak yang ingkar, nggak mau lagi bayar zakat. Nah akhirnya oleh khalifah diperangi sampai banyak hufat para hafid Quran yang meninggal dunia karena memerangi orang-orang yang ingkar dalam membayar zakat mal itu. Dan itulah kemudian Umar ibnul Khattab itu punya gagasan yang brilian untuk membukukan Al-Quran. Ada hikmahnya, nanti cerita yang lain ini. Tapi intinya bahwa memang saking seriusnya khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq untuk melaksanakan ayat ini, maka mereka yang ingkar dalam membayar zakat itu ngantos-ngantos diperangi. Wah, apik banget niku, nek iso dipraktek keteng Indonesia nggih. Wah, keren. Nah, kami sedang diskusi nih Basnas BWI ya, bagaimana caranya minimal yang poro-poro ASN, poro-poro PNS, tapi pegawai-pegawai pemerintah, BUMN misalnya, BUMD, BUMN, PT-PT milik pemerintah itu, pemerintah betul-betul bisa khud. Nah, swasta yang khud ini, yang perintah ambil itu ya pimpinannya. Nah, nggen kula pokoke gelem ra gelem khud, potong. Wajib nopo dereng, satu nisab haul nopo dereng, pokok men potong sik. Gelem yo kene, ra gelem golek gawean liya. Silahkan. Karena kami berdosa ketika kita yang punya kewenangan tidak melakukan perintah ayat ini. Ayat ini diperintahkan kepada mereka yang diberi kewenangan.
Kalau pemerintah itu alatnya Basnas dan secara legal, secara undang-undang sudah sah Basnas itu mengambil pungutan kepada siapapun yang di bawah kewenangan pemerintah untuk memungutnya. Nah, ini disadari edaran lah kira-kira gitu nggih, ada edaran. Ya, alhamdulillah sebagian menerima, tapi juga masih ada sebagian yang pikir-pikir, menolak, protes nggih enten mawon. Kok penak amen le motang-motong gitu. Ya, niki urusannya pemerintah harusnya memang semakin tegas ya, memiliki kewenangan, kekuatan untuk melakukan khuz atau pemotongan. Para sedaya, ini satu kata ya, khuz saja. Jadi memiliki makna yang dalam luar biasa bahwa zakat itu harus Allahumma paksa, kira-kira gitu nggih. Harus cuma paksa. Jadi aku perlu dipaksa untuk menjadi baik itu. Kira-kira pilihannya rela, ridho, sadar masuk neraka napa kepeksa mlebu swarga. Pilih ndi, Bu? Pilih pundi, Pak? Kepeksa munggah swarga napa rela ikhlas munggah neraka? Ya karepe ikhlas munggah swarga gitu. Wong pilihane loro Pak Oli. Ikhlas mlebu neraka napa kepeksa mlebu swarga. Para sedaya ingkang rahimakumullah. Ini khut. Min amwalihim, Bapak. Min amwalihim, dari sebagian harta mereka. Kalimat min ini menunjuk makna bahwa yang dipungut, yang diambil sebagai kewajiban zakatul mal itu sebagian kecil. Jadi mboten akeh. Ya minimal 2,5% gitu. Padahal kalau di saudara kita di sebelah itu bisa sampai 10%. Loh, jadi lembaga agama tertentu di luar kita ini ada yang pungutannya sampai 10%. Pripun? Kita hanya 2,5% saja. Min amwalihim itu sebagian dari harta yang telah Allah karuniakan kepada kamu semua itu dipotong sedekahnya. Jadi sekali lagi kata min itu bagian kecil dari Allah yang berikan kepada kita itu dikeluarkan zakatul malnya. Oleh sebab itu Bapak-bapak dan saudaraku sekalian, kalau memenuhi standar minimal ya 2,5%, tapi itu minimalis, sifatnya minimalis. Kalau mau lebih dari itu ya boleh-boleh saja. Istri Rasulullah yang pertama, Khadijah, niku sugih ra mekakat Pak. Wanita Arab kala itu paling kaya, hartanya banyak sekali, kemudian bermitra dagang dengan Muhammad dan hartanya menjadi semakin banyak. Semakin banyak hartanya, tetapi ketika beliau meninggal dunia hartanya habis semuanya. Suatu ketika Rasulullah pulang dari berdakwah dalu ngoten niku terus ngobrol kali Khadijah sampai kemudian akhirnya Rasulullah tertidur di pangkuan Khadijah. Ya, Rasulullah ngantos kesarenan nggih, tertidur. Bahasa Jawa ini tertidur tuh, kesarean. Keturun. Kanjeng Nabi keturun. Nah niku nek Amrul keturun lah. Kanjeng Nabi niku ketiduran di pangkuannya Khadijah. Anu ya, membayangkan kita mesra banget nggih. Sampai Kanjeng Nabi niku lesare di pangkuannya Khadijah. Luar biasa ini, Pak Budi. Apa dibayangke warna-warna nggih. Nah, sampai kemudian bukan ini poinnya. Khadijah menangis. Sampai niki iluwe niki netes teng pipine Kanjeng Nabi. Pipine nek Jawane napa nggih? Pipi. Ya pipi ya. Netesi pipine Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi akhirnya wungu. Loh kaget. Kira-kira nek bahasane dhewe nggih, wonten napa to? Kok panjenengan ngantos nangis? Napa panjenengan getun? Apa kamu getun kuciwa, kecewa karena dulu kamu saat nikah dengan saya kaya raya luar biasa, hartamu banyak sekali, tapi hari ini hartamu telah saya habiskan untuk kepentingan di jalan Allah, sehingga hari ini engkau tidak punya harta seperti dulu lagi. Apa itu yang membuat kamu menangis? Coba.
Ternyata Khadijah mboten Kanjeng Nabi. Bukan itu Rasul. Saya menangis justru karena saya khawatir kalau nanti saya meninggal dunia, siapa lagi yang akan membantu dakwahmu dengan banyak mengeluarkan harta. Napa niku poinnya niku? Jadi Khadijah ini orang yang sangat kaya raya dan seluruh hartanya dihabiskan untuk kepentingan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, boten namung min amwalihim, tidak hanya sekedar 2,5%. Kira-kira ki bojo-bojo sing pundi sing saged kados ngaten menika nggih. Rada angel kita Pak Budi ya. Rada angel gitu. Para sedherek rahimakumullah. Nah, ini isyarat sesungguhnya betul memang setelah itu Kanjeng Nabi sudah malah ikut menangis karena memahami hakikat ketoke iki garwaku ge arep sedo. Ternyata betul. Jadi ada isyarat Khadijah tidak lama kemudian setelah peristiwa itu kemudian meninggal dunia. Tapi sekali lagi dari yang kaya luar biasa kemudian diberikan sepenuh hartanya untuk jalan Allah dan akhirnya ketika meninggal ya hanya punya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak banyak meninggalkan harta. Para sedherek kang rahimakumullah, khud min amwalihim. Sebagian saja dari harta yang Allah berikan kepadamu itu sedekah. Dikeluarkan atau diambil pungutan dalam bentuk sedekah, tapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah zakat. Memang Allah sering menggunakan kalimat yang berbeda untuk menunjuk makna yang sama. Jadi maknanya zakat, tetapi kalimatnya bisa sedekah, bisa infak, juga bisa zakat itu sendiri. Nah, dalam ayat ini Allah menggunakan kata sedekah, tapi yang ditunjuk sunya adalah makna zakatul mal. Juga At-Taubah ayat 160 itu yang 8 asnaf ya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha ila akhir ayat. Sebenarnya sedekah itu untuk fakir, miskin, amil. Jadi sedekah tapi maknanya adalah zakatul mal. Juga menggunakan kata infak atau nafaqah, misalnya di awal-awal surat Al-Baqarah itu, zalikal kitabul raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, yunfikun infak nafaqah, tapi yang ditunjuk adalah zakatul mal. Maknanya kewajiban membayar zakat harta atau zakat mal. Para sedherek kang rahimakumullah, ketoke niki dipotong sampai di sindala, nanti ayat belum selesai nggih. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Niki mungkin kira-kira 15 menit bisa kita uraikan di pertemuan yang akan datang. Insyaallah kita lanjutkan mila mang catet kapan kira-kira kula tayang malih. Kirangipun gunging pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.